Sudah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dan tenaga pendidikan. Teman-teman, saya ada teman-teman saya tadi. Sebelum acara ini dimulai, saya buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini itu berjalan dengan lancar. Amin. Ibu-ibu, sebelum pemaparan yang saya akan sampaikan, mungkin dari ibu-ibu ada yang kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini setiap acara itu sebaiknya dibuat kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru-guru dan diikuti oleh guru-guru. Kalau di lingkungan sekolah itu guru-guru sama anak-anak dan wali murid serta penjaga sekolah dan semua yang terlibat di dalam sekolah. Nah kan kalau kesepakatan kelas nanti bisa diaplikasikan di dalam kelas. Misalkan anak-anak nanti Bu Eni, kelasnya ini sebelum hari ini kan ajaran baru. Nah sebelum acara ajaran baru itu dimulai, kita itu tanya ke anak-anak, nanti kita kalau di kelas bagaimana? Dan satu ibu-ibu harus hindari kalimat negatif, harus dihindari. Misalkan guru tidak boleh apa anak-anak, ayo kalau di kelas bagaimana? Tidak boleh ramai, seperti itu. Oke, tidak boleh ramai, berarti diganti tenang. Diharap tenang. Semua kata-kata itu bukan yang negatif, jadi yang positif, diganti positif. Misalkan nggak boleh ramai, berarti harus tenang. Kalau misalkan kita hari ini apa Bu Guru, tidak boleh telat Bu Guru, berarti datang tepat waktu. Nanti ini kita bahas di keyakinan kelas juga. Datang tepat waktu hari ini. Terus kemudian di kelas ini yang bertanya angkat tangan dulu. Oke, gimana? Setuju? Oke, angkat tangan dulu. Oke. Apalagi kesepakatan kelas ini dulu? Izin. Kalau izin. Kalau keluar kelas izin dulu. Oke. Nah, kemudian hari ini sebelum ini awal kesepakatan kita di kelas ini dulu. Oke. Pada modul 1.1 itu kita di CGP itu membahas budaya positif di sekolah. Itu yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Jadi setiap anak di entah itu jenjang TK, SD, SMP, SMA itu menganut filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Jadi setiap anak itu seperti kita itu sebagai petani, sedangkan anak-anak itu adalah padinya. Kalau nggak ada bibit yang bagus, kalau nggak ada padi yang bagus, meskipun bibitnya bagus, kalau kita petaninya itu tidak mengetahui cara bercocok tanam, nanti hasilnya juga jelek, tidak bagus. Nah gitu. Jadi perubahan paradigma belajar itu kita sesuai sama Ki Hajar Dewantoro, seperti itu. Jadi kalau kita apalagi di usia TK nih, mesti kalau satu kelas itu di saya belajar itu yang paling menonjol itu TK-nya. Jadi dari SD itu banyak sekali, ada 2, ada 3 satu kelas. Tapi kalau TK satu kok saya. Jadi kalau misalkan satu kelas itu pasti yang ini tonggaknya, karena golden cage di situ. Nah, ini tonggaknya. Kalau dari PAUD sudah memberi yang salah, nanti sampai SMA sampai ini. Jadi yang kompleks yang kompleks itu yang di PAUD. Nah, seperti itu. Nah, dari perubahan paradigma di sini itu setiap anak, setiap warga sekolah, setiap guru itu harus disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini kemarin yang saya angkat itu tentang datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu sekolah itu kayaknya setiap sekolah mempunyai
Udah kan? Nah, ini saya yang posisi kontrol restitusi sama segitiga restitusi. Ini yang sangat ini buat kita pelajaran di PAUD di TK itu ini Bu. 1, 2, 3. Kasus misalkan kayak Habibie. Nah, Habibie ini mukul temannya. Sering kayak gitu ya terjadi. Nah, itu kalau dulu kita panggil Habibie, apa? Kenapa? Nggak boleh gitu. Sudah nggak boleh gitu. Nah, gitu. Habibie lagi itu. Nah, kalau sekarang kalau yang di CGP semuanya entah itu jenjang apa itu ini yang diterapkan segitiga restitusi. Soalnya kita berpihak pada anak. Hari Merdeka Belajar itu berpihak pada anak. Jadi kita itu harus ngerti anaknya gitu. Yang pertama itu menstabilkan identitas anak dulu. Habibie dipanggil, jangan sampai dipanggilnya di depan anak-anak. Kemudian seperti itu kayak hukuman, nanti dia malah berontak, malah menjadi-jadi gitu. Aku komunis, aku terkenal kayak gitu. Nah, sedangkan menstabilkan identitas itu dipanggil dulu. Habibie kenapa kok ngelakuin itu gitu. Bu, misalnya saya iseng Bu, ini. Oh iya nggak apa-apa. Jangan langsung itu nggak boleh ya, nggak gitu. Tapi ada rayuan dulu. Jadi dipanggil dulu Habibie kenapa? Ya, oh iya. Pasti kalau Bu Guru dipukul juga akan bandes. Tapi, nah kayak gitunya. Jadi kita itu membenarkan ini dulu, membenarkan anak dulu supaya dia mau gitu. Dia mau memberi ruang kalau aku bisa ngomong ini gitu. Maksudnya itu aku salah aku diceluk pasti salah. Sebenarnya anak sudah tahu gitu, tapi kita kasih aku temennya kamu loh, ayo ngomong dulu. Iya, pendekatan. Pendekatan dulu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah baru dikasih tahu, apalagi itu boleh apa enggak Bu Guru. Oh ya sudah, kalau tahu gimana seharusnya. Jadi dia nggak langsung dipanggil itu nggak boleh ya, ayo minta maaf gitu. Dan kalau kayak gitu Habibie harusnya gimana? Nah kayak gitu, kalau dia sudah nyaman dia akan kritis sendiri. Oh jadi aku ini aku salah, saya minta maaf. Kalau saya membuang sampah sembarangan berarti saya ambil lagi, saya taruh lagi. Nah kayak gitu. Terus kemudian ini yang seperti tadi ini kebutuhan manusia itu semua punya motivasi internal maupun eksternal. Mungkin dia sebenarnya di rumah pengen kayak mainan kayak yang punya temennya, tapi karena nggak dikasih terus dipukul. Seperti itu. Itu kayak yang didapat dari CGP. Jadi semua jenjang meskipun SMA juga tadi itu jadi dipanggil, bukan langsung dijudge kayak gini. Itu bukan nanti berapa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita ini yang di generasi kita bukan sekarang, tapi diciptakan dari sekarang ini. Kalau mindsetnya anak sudah nggak bisa kritis, aku nggak salah kayak gini, aku diem ya udah, dia berarti hanya mengikuti peraturan bukan dari internal. Sama kayak guru juga, kalau misalkan telat itu bukan dari pihak internal, bukan kesadaran diri, tapi karena takut telat. Kalau ngeceprot jam 7 itu gimana kayak gitu. Gimana kepala sekolah? Iya, saya kan juga sering mengingatkan. Iya. Kalau anak calon datang duluan minimal 5 menit. Saya kan sampai kayak gitu. Iya, Ya, kita tidak didahului. Tapi saya berharap itu untuk yang datang itu 15 menit lah. 15 menit. Alhamdulillah kalau kita seperti dulu ngaji Betul. Ya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan dari betul. semoga ke anak juga, betul. Ke anak juga melihat ke anak. Kita kan nggak boleh, ayo. Tapi kan
menurunkan dulu. Nah, itu gunanya ini restitusi, prosedur, disiplin, ini semuanya mencari itu. Iya. Iya, betul. Mungkin boleh atau ada yang disampaikan lagi atau sudah? Tidak, saya ingin menyampaikan kalau sama punya ilmu seperti ini kita kumpul juga jadi Iya. sharing. Iya, makanya itu enak ini, oh. Jadi ada gunanya. Kayaknya sering gini enak untuk Saya kan kemarin setiap Sabtu kita kumpul. untuk evaluasi itu bikin formalitas. Iya. Gitu. Maksudnya, apa ya, itu formalitas? saya kan punya alasan. Kenapa hari Jumat dan Sabtu pulangnya saya awal setengah jam sebenarnya untuk seperti ini. Iya. Jadi kita tahu kalau kelemahannya kayak itu. Iya. Pendekatannya harus seperti ini. Apa itu anak itu harus dibinikan sebenarnya. Jadi makanya kita kalau kumpul itu apa rencana kita untuk ke depan, apa tema ini kita enaknya Untuk agenda agenda. Saya kan sering kali bilang ayo buat agenda. Ini sebenarnya Enak. Jadi ini bisa diberkelanjutan ya Bu. terus ya. Maksudnya dari tidak hanya sampean selesai 6 bulan itu sudah, saya enggak terus. Jadi nanti juga bisa oh dari kelas ini kan kita sudah Iya. oh sudah Dari nggak kelas seperti ini, ya. ganti ya. Ini oh ya sudah Apa? 10 menit sampaikan oke dulu. Iya. Nanti kepala sekolah cuma maksudnya memberi tabungan dan memberi solusi Iya. dan mengarahkan. Nah seperti itu kalau nanti semuanya bergantian. Jadi semua apa mulai ini harus ada waktu. Hari Sabtu saya minimal seminggu sekali harus hari walaupun Jumat atau misalnya Sabtu tidak bisa kita Jumat saja. Setengah Sabtu jam seperti itu ini. sudah sebenarnya seperti ini Sudah untuk ini. Iya. Iya. Jadi apa jalan keluar kita? Ada masalah dengan anak itu bisa diselesaikan. Dengan ini enggak oh di belakang gini Oh gitu. Iya. Saya maunya enggak seperti Iya. itu. Jadi kita itu satu keluarga. Minimal ada gini tidak usah kesana lagi gitu. Ini maksudnya saya bukan cuma sekedar tugas. Tidak, saya harus ada keberlanjutan. Oh nanti saya kan sudah dari dulu gitu. Iya. Jadi sama itu ya punya ilmu ada gunanya, bermanfaat digunakan dan manfaat. Oh ini dalam perannya anak seperti ini begini. Nah, kita menghadapi wali murid seperti ini. apalagi TK murid orang TK itu kan bukan cuma murid bukan cuma murid benar tapi orang tua kadang murid kalau yang dicicip yang saya kumpulan itu ya sering tanya Bu saya itu punya murid TK itu sering Bu kalau misalkan orang tua itu ikut-ikut bagaimana Bu caranya nah itu sudah nanti kalau Bu misalkan ada anak misalkan di situ ada ini anak autis setiap jenjang itu ada bukan autis yang berkebutuhan khusus nih setiap jenjang itu pasti satu sekolah pasti ada dua nah itu bagaimana kalau di TK itu bagaimana kalau di SD itu bagaimana nah itu nah kalau misalkan kita itu satu berkolaborasi kayak gitu oh belajar dari sini juga oh dari sini juga kan gitu kita itu di kolaborasi sana nah kalau di antar guru kan lebih enak murid soalnya sama mengalaminya oh misalkan Bu Eni dulu nek antar tuh gini oh ya misalkan kalau LBP itu kayak gitu nah itu bisa solusi
punya kelebihan di bidang lain. Nah, Atau ibu kalau ingin seperti temannya di rumah ditambah. nah itu Solusinya solusinya ditambah tapi ditemani. Itu sebenarnya jawaban Bu Guru seperti itu. Bukan manas-manas. Nah itu gunanya forum, nanti sering diadakan forum seperti ini meskipun wes Jadi kita kan jajan mobil nggak ada. nanti sampai kapanpun yang namanya kayak gitu wes terus ada. Bisa nggak kita menyikapi? Nah, Kita harus bisa menyikapi. Kita loh berapa lama kita sudah ngajar, setiap hari bertatap muka dengan wali murid. Masa kata itu berubah? Masa kata aku loh. Aku, benar. Kalau guru sudah berprinsip aku loh, susah. Berarti sudah internal. Ya, susah. Jadi saya sebenarnya menghindari kata itu dan harus dihindari. Syukur-syukur kalau sudah saling bantu, kamu bantu apa? Kasih masukan, kayak gitu ya. Itu saja sih. Sampun murid, sampun. Ya terima kasih banyak. Semoga ini nanti budaya positif ini berkelanjutan. Harus ini. Terima kasih dukungannya, dukungan dari murid, dukungan dari teman-teman. Sebenarnya bukan saya berdiri di sini, bukan karena belajar. Ini dan harus dicarkan ke teman-teman. Oh, iya. Itu harus gitu. Terutama lembaga sendiri, kalau lembaga yang lain nurut nanti ngikut. Tapi kalau misalkan yang penting itu benahi sendiri terdekat baru gitu. Jadi yang penting lingkungan. Ya sudah. Sampun ya. Iya, kita kan belajar itu gak harus dari yang mana. Kita semua dulu. Betul. Saya belajar dari nah yang saya bilang belajar dari yang bukan senior junior, saya maksudnya yang dulu. Belajar dari yang anak-anak muda sekarang yang sudah banyak kreatif sekali. Nah itu kita lebih mengedepankan rekan saja, bukan senior dan junior. Jadi kita apa ya? Sama gitu loh. Kita juga aku loh menimba ilmu. betul. Sama menimba ilmu saya menimba ilmu. Nah, jadi Sama. ada kesinambungan. Simbiosis. Kita ada tergantung aku gak iso iku sama gak iso iku aku iso. Sebenarnya tujuannya satu, untuk lembaga, untuk anak-anak sudah. Kalau sudah mengaku selesai. Bukan jadi guru. Kalau jadi sudah aku saja. Iya, kalau sudah mengaku ya sudah. Berwirausaha saja. Tapi kalau sudah ngomong, kita guru yang lain semuanya ada masalah diselesaikan bersama, ada pendapat ditampung dan kita lakukan bersama, ada kesepakatan kita patuhi bersama, itu baru sekolah ya. Karena bahwa kita keluarga. Lembaga itu satu keluarga. Jadi ada apapun itu jangan sampai keluar. Saya kan mendengar, kenapa itu bojone soalnya? Ayo kita selesaikan sesama keluarga sini. Saya sini 7 orang. Ya udah, cukup itu saja. Jadi luar jangan ibu gak usah diomongin. Lagi kok Kita sudah reda, orang lain yang masih ya itu. Ini memang ini satu ini tak rapat satu. Maksudnya rapat paling mudah, gak siap, bagus sih, mantap. Jadi